Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih, pola keenam dari bab 13, materi Anda, The Seven Sigma Mindset. Fokusnya ke satu kecenderungan yang kayaknya kita semua pernah alami, thought attaching. Betul. Atau gampangnya, ya melekat pada pikiran. Nah, itu dia, melekat erat gitu ya pada pikiran tertentu. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada pikiran, entah itu khawatir, atau kenangan, atau ide gitu, yang rasanya nempel banget, susah lepas? Iya, thought attaching ini umum sekali memang. Itu kecenderungan alami pikiran kita buat, menggenggam erat suatu pemikiran. Sumber Anda bilang, ini bisa karena kita ada investasi emosi di situ. Investasi emosi, Ya. maksudnya? Kita peduli banget sama pikiran itu. Atau mungkin ada isu yang belum selesai gitu. Atau bahkan cuma karena pikiran itu ngasih kita rasa ilusi kendali aja. Sebenarnya ini cara pikiran cari stabilitas, tapi ya seringnya malah jadi berlebihan. Wah, menarik. Jadi nyari stabil, tapi malah bisa membatasi ya. Oke, mari kita gali lebih dalam nih, pakai materi Anda. Kenapa sih kita gampang banget lengket sama pikiran, dan gimana caranya biar bisa sedikit lebih lepas? Jadi ini bukan sekedar punya pikiran gitu ya, tapi lebih kayak kita pegang erat-erat banget. Contoh di materi Anda soal marah, wah itu ngena banget sih. Iya kan? Pemicu marahnya mungkin cuma sebentar, beberapa detik aja. Tapi kita sering banget memperpanjang durasinya. Betul, kita ulang-ulang kejadiannya di kepala, ngedumel sendiri, atau malah diceritain lagi ke orang lain. Kayak sengaja manas-manasin kemarahan itu terus. Persis, beda banget sama misalnya anak balita atau anjing peliharaan. Mereka bisa marah atau kesel sesaat, tapi ya udah beberapa detik kemudian udah fokus ke yang lain. Lupa gitu aja. Iya juga ya. Nah, sumber Anda menyoroti itu. Kita, orang dewasa, cenderung mempertahankan kondisi mental kita jauh lebih lama dari pemicunya. Kita melekat pada pikiran dan emosi yang ikutinya itu. Observasi yang menarik banget. Kalau kita seringnya begitu, melekat terus, dan itu bisa jadi sumber masalah, terus alternatifnya apa dong? Apa kita harus lawan pikiran-pikiran itu? Nah, disinilah konsep thought detaching masuk. Melepaskan pikiran, istilahnya. Tapi penting nih digarisbawahi. Ini bukan berarti menekan atau melawan pikiran. Oh, oke, bukan dilawan ya. Bukan. Kita kan udah bahas sebelumnya ya, menekan pikiran tuh sering nggak efektif, malah bisa bikin tambah kuat. Alternatifnya itu belajar membiarkannya berlalu. Membiarkannya berlalu. Iya, di refleksi 13.1 materi Anda ada metafora bagus. Pikiran itu kayak ombak di lautan. Ombak di lautan. Oke, kebayang. Muncul, naik, terus pecah, dan hilang lagi ke laut. Jadi, kita nggak usah nahan atau dorong gitu. Persis. Intinya ya mengamati pikiran itu datang dan pergi tanpa merasa harus menggenggamnya. Ini bukan pasif loh ya, tapi lebih ke menerima aja kalau sifat pikiran memang gitu, datang dan pergi. Oke. Ada kutipan bagus juga di sumber Anda yang sering dikaitkan dengan Sang Buddha. Akar penderitaan adalah kemelekatan. Wah, dalam juga ya. Iya. Dan ini relevan banget sekarang. Di zaman informasi serba cepat gini, kita makin gampang nempel sama pikiran. Bikin gesekan mental yang nggak perlu. Jadi belajar melepaskan ini jadi skill penting. Oke, metafora ombak sama kutipan tadi ngasih perspektif baru sih. Tapi jujur aja nih, kalau lagi kesal banget atau khawatir gitu, rasanya ngomong lepasin aja itu gampang, tapi prakteknya susah. Nah, dari sumber Anda, ada langkah praktisnya nggak buat mulai latihan melepaskan ini? Wajar kok merasa gitu. Latihan ini memang perlu kesadaran. Langkah pertama, kata materi Anda, ya kenali dulu pas kita lagi melekat. Kenali gimana? Ada tandanya? Ada. Misalnya suasana hati tiba-tiba berubah tanpa sebab jelas. Atau badan jadi tegang. Atau pikiran yang itu-itu lagi muter terus di kepala. Sadari aja dulu, oh ini nih saya lagi nempel sama pikiran ini. Cuma disadari aja. Terus? Nah, setelah sadar, langkah keduanya adalah secara sadar latih pelepasan. Pakai visualisasi ombak tadi. Pas pikiran yang lengket itu muncul, bayangin dia kayak ombak. Oke. Lihat dia naik, terus pecah, terus surut lagi ke lautan pikiran kita yang luas. Coba ulangi visualisasi ini beberapa kali, mungkin 3-5 kali gitu. Kalau metafora ombak kurang cocok, materi Anda juga kasih alternatif kok. Oh iya. Apa tuh? Kayak awan yang lewat di langut, atau bayangan di cermin.
Intinya cari aja yang paling klik buat Anda. Oke, oke. Visualisasi ya. Dan mungkin perlu diingat juga ini latihan ya. Nggak bisa langsung jago. Ada kutipan bagus lagi kan di sumber? Setetes demi setetes, kendi air pun terisi. Jadi sabar dan konsisten kayaknya kuncinya. Betul sekali. Dan kenapa sih latihan ini penting? Ya karena melekat pada pikiran ini pola yang dominan banget dari pemikiran kebiasaan kita. Seperti dibahas di bab 13 ini, pola ini memang kasih rasa stabil, tapi seringnya ngorbanin fleksibilitas dan kejernihan. Jadi dengan belajar melepaskan. Kita bisa kembali ke momen sekarang, mengurangi penderitaan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri lewat kemelekatan itu. Ini membuka ruang buat kita merespons hidup dengan lebih, lebih bebas, nggak terlalu dikendalikan sama pola pikir lama. Jadi kesimpulannya nih, intinya bukan soal menghilangkan pikiran sama sekali ya, tapi lebih ke mengubah hubungan kita sama pikiran itu. Sadari kecenderungan alami kita buat menggenggam, terus secara sadar latih kebalikannya, melepaskan. Biarin aja pikiran mengalir kayak ombak. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda renungkan nanti. Kalau memang pikiran itu sifatnya datang dan pergi secara alami, kayak ombak atau awan tadi, mungkinkah upaya kita yang sebenarnya itu bukan berjuang keras buat menyingkirkannya, tapi lebih ke tidak menambahkan lapisan kemelekatan di atasnya? Coba bayangkan, apa yang mungkin berubah kalau Anda bisa sekedar mengamati pikiran muncul dan pergi, tanpa perlu menggenggamnya erat-erat? Wah, pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.